Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih ya, berkat Tuhan saya boleh tempat ini. Terima kasih Pak Gembala sudah mengizinkan saya untuk datang tempat ini bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Budi Rajo ya. Budi Rajo, saya punya 3 anak ya. Istri saya 40 tahun usianya ya. 6 tahun lebih muda dari saya ya. Itu aja perkenalan saya ya. Singkat tapi nanti mungkin kalau ketemu di McDonald ya, kita makan bareng kalau lebih baik. Bercanda ya Bapak Ibu. Saya diberikan tema tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua percaya Bapak Ibu? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Percayanya gimana Bapak Ibu? Percaya juga deh. Percaya ya? Soalnya kita itu terakhir-terakhir kita harus memeriksa percaya kita seperti apa. So, kalau kita baca di Yakobus, iblis atau setan juga percaya sama Tuhan ya. Kalau kita cuma model percaya toh, kalah loh sama iblis. Iblis itu percaya plus gemetar, takut ya. Sedangkan orang Kristen sudah percaya nggak takut belas sama ya. Jadi kita harus percaya itu lebih level lebih lagi daripada iblis. Jangan mau kalah ya. Kalau kita belajar kata percaya kan percaya juga setia gitu. Iblis tidak mungkin setia, tapi kalau kita jadi orang Kristen pasti setia sama Tuhan ya. Nah, kita percaya juga bahwa ketika kita memasuki tahun 2025 ya, kita akan belajar nanti dari kebenaran firman Tuhan untuk bekal kita ya, untuk bekal kita. Sebab kalau kita memasuki pergantian tahun setiap tahunnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh buka rekaman sejarah di Google dimanapun. Setiap pergantian tahun ya, itu tidak pernah seseorang, entah itu ahli ekonomi, ahli apapun, memberikan prediksi atau ramalan untuk tahun berikutnya itu baik. Benar nggak? Coba aja ya, nanti di Google dibaca iseng-iseng. Prediksi ekonomi tahun 2024, buka untuk yang berita di tahun 2023 pasti jelek ya. 2022 ke 2023 pasti jelek. Demikian juga di 2024 kemarin untuk kita masuk ke 2025 ya, masih tetap jelek. Saya bukan sedang membangun sebuah pesimisme, bukan ya, tapi kita mau menyadari bahwa keadaan dunia ini gak akan semakin baik ya. Tapi ada satu pribadi yang dulu baik, hari ini baik, selama-lamanya dia tetap baik ya. Kebaikannya tidak perlu ditambahi, kebaikannya tidak perlu dikurangi. Tuhan Yesus ya. Kita buka ya, kita baca di Ulangan pasal 31. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-8 Bapak Ibu ya, supaya kita punya gambaran yang lengkap untuk pembacaan teks kita pada pagi hari ini. Saya bacakan aja Bapak Ibu supaya kita nggak balapan ya. Bapak Ibu mohon menyimaknya. Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya. Alkitab berkata demikian. Judul perikopnya Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang aku sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan
akan meninggalkan kau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ini teks kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, berbagai kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukannya. Kita kalau kita belajar konteks sejarahnya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Ulangan terutama pasal yang ke-31 adalah di saat di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa ya untuk memberikan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua karena kesalahan dan dosa Musa. Maka Musa itu setelah berkeliling 40 tahun di padang gurun, dia tidak diizinkan masuk kepada dalam tanah perjanjian, dan itu diberikan kepada Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa itu. Tentunya Yosua itu akan menghadapi sebuah bangsa, sebuah tanah yang belum pernah dia tahu sebelumnya, ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-6 dan 7, Yosua itu diberi kekuatan. Kenapa kok diberi kekuatan? Kalimat-kalimatnya di ayat yang ke-6, 5 dan 6, kuatkan dan teguhkan. Berarti Yosua pun sempat pasti merasa takut. Seperti kita hari ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sedang berbisnis, ya kan, punya pekerjaan, entah Bapak Ibu ikut orang atau punya bisnis sendiri, ataupun dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam menghadapi mungkin masalah kesehatan, menghadapi tahun yang baru, kita kan tidak punya gambaran Bapak Ibu ya, tidak punya gambaran ya. Kalau ada orang yang ngomong bahwa saya bernubuat 2025 akan penuh berkat, tinggalin aja ya, tinggalin aja ya. Nah, tapi sama, saya pun tidak punya gambaran. Sebab saya juga bekerja ya. Ketika di akhir 2024, Bapak Ibu yang ikut orang maupun kerja, tahu ya ada pengumuman apa? Kenaikan PPN 12%. Ya, meskipun pada akhirnya itu nggak jadi dilaksanakan, cuma separuh-separuh ya, nggak jelas juga. Tapi itu sempat membuat harga-harga terkoreksi. Kalau udah naik, turunnya males harga dulu. Ya, nah itu membuat gambaran orang berbisnis di tahun ini itu serba tidak pasti. Kalau Bapak Ibu ada yang bekerja di dunia properti, sama ya. Dari tahun 2022 harga properti itu terkoreksi naik terus. 2023, 2024 dan di 2025 ini pasti lebih turun lagi. Kalau yang punya tabungan banyak, waktunya beli rumah ya, karena harganya murah-murah. Jadi gambaran tahun ini itu seperti gambaran yang sedang dihadapi oleh Yosua ketika dia mau memasuki sebuah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada para nenek moyangnya. Tanah yang tidak ada gambarannya. Dan setahu Yosua, di depan ada sebuah kerajaan, ya kan, yang bentengnya sangat kokoh, berlapis dua, paling kuat, terkenal karena kekuatan bentengnya, dan pasti juga tentaranya punya pengalaman berperang, Yeriko. Nah, sedangkan Yosua, tentaranya dari mana? Tentara tidak pernah dilatih secara proper, cuma pengalaman di jalanan selama 40 tahun muter-muter itu aja. Tapi di depan ada bangsa yang matang, yang sudah pasti punya pelatihan militer yang jelas. Nah, itu yang akan dihadapi oleh Yosua. Oleh sebab itu di pasal yang ke-31, terutama di ayat yang ke-8, kembali Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua melalui Musa. Dikatakan apa Bapak Ibu di ayat yang ke-8? Sebab Tuhan sendiri, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, di Alkitab yang terbuka memberikan arti Tuhan yang akan memimpinmu. Ya,
Kalau kita punya gambaran gembala dengan domba-dombanya, pada masa itu para gembala di tempat itu kalau mereka sedang kalau orang Jawa ngoni ngangon ya, sedang mengembalakan domba, para gembalanya pasti ada di depan ya. Kalau Bapak Ibu ngomong lu ada di tempat lain, gembala di belakang, iya itu tempat lain. Tapi konteksnya di tempat itu gembala itu ada di depan. Sebab apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu bahwa domba itu cuma mempunyai kemampuan melihat itu cuma sejauh berapa? 400 meter ke depan. Sedangkan manusia kita ini punya kemampuan untuk melihat ke depan. Itu kalau di tanah datar itu sampai 5 kilo. Ya, tapi kalau kita naik ke gunung, Bapak Ibu bisa punya kemampuan melihat itu sampai 40 sampai 50 km. Coba Bapak Ibu naik ke Tretes ya, coba ke Hotel Surya, Bapak Ibu kan lihat ujungnya Pasuruan. Itu berapa kilo? Itu manusia. Ya, lah gembala itu kan manusia yang punya kemampuan pandang sejauh itu. Sedangkan kita yang digambarkan dalam Alkitab sebagai domba, kita ini tidak punya kemampuan untuk jauh melihat ke depan. Oleh sebab itu kita perlu sosok yang berjalan di depan kita untuk memimpin jalan kita. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Yosua di Ulangan 31 ayat 8 apa? Aku akan berjalan di depanmu. Ya Bapak Ibu ya, saya ulangi tadi, kalau ada hamba Tuhan siapapun, nabi yang punya karunia nabi, katanya dia ngomong 2025 akan penuh kelimpahan. Saya bukan anti berkat, saya juga butuh berkat, ya kan? Kalau ada nubuatan seperti itu, ya bukan ditengking, jangan ditengking ya. Berkat bukan setan, tengking itu cuma untuk setan, bukan untuk berkat. Tapi percayalah, kita tetap perlu Tuhan. Bapak Ibu ya, kita tidak ada yang terlalu hebat, yang terlalu pintar, yang punya kemampuan lebih satu dari yang lain untuk bisa memprediksi tahun 2025. 1-2 jam ke depan kita nggak tahu seperti apa kan Bapak Ibu. Kok 365 hari ke depan tambah nggak lagi apa-apa. Dengan pengalaman yang Bapak Ibu punya, ya kita tetap perlu Tuhan untuk memimpin hidup kita. Saya punya usaha Bapak Ibu dari tahun 2009 sampai hari ini. Saya tidak berani mengulang dari tahun pertama sampai kedua sampai ketiga sampai tahun ke-15, 16 tahun ini. Saya tidak berani mengcopy paste cara tahun lalu saya buat tahun ini. Karena belum tentu sama. Ya. Bapak Ibu tahu algoritma ya? Kalau kita main sosmed ya, kita main TikTok, kita main Instagram, saya itu punya tim bagaimana berusaha untuk membaca algoritma Instagram. Ya, karena apa? Karena saya menjadikan Instagram salah satu media untuk promosi usaha saya. Ya, 5-6 berapa tahun yang lalu itu algoritmanya Instagram itu berubah. Kenapa? Ya tidak bisa Instagram tidak mau semua itu bisa terbaca, dipelajari, pada akhirnya para hacker bisa jebol. Kalau Bapak Ibu main TikTok lebih rumit lagi, bukan hitungan minggu, dia bisa per hari algoritmanya berubah. Ya, apalagi Tuhan. Daud Bapak Ibu ya, ketika dia datang ke Siklag, dia lihat semua harta bendanya, keluarganya hilang dibawa orang. Dengan pengalaman yang punya Daud, tahu ya Bapak Ibu peristiwa dia. Seharusnya Daud dengan emosinya yang meluap-luap, kemarahan yang sampai ke ubun-ubun, dengan bekal pengalaman, Daud berat nggak? Hajar, ayo kita kejar. Dia punya pengalaman berperang. Dia salah satu pemimpin meskipun belum jadi raja, diurapi tapi belum jadi raja. Dia punya pengalaman berperang menghadapi banyak lawan, tapi dia tetap memutuskan dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk. Padahal yang dihadapi ya gitu-gitu aja. Ya Bapak Ibu ya, kita ini tidak cukup mampu
kemampuan pandang kita. Kita prediksi, kita mampu. Saya ini sekolah tinggi, ya, sekolah ekonomi tinggi. Saya tahu saya bisa baca 2025 ke depan. Nggak bisa, kita tetap perlu pemimpin yang berjalan di depan kita. Dan itu Bapak Ibu, yang ini yang membuat Yosua, ya kan, setidaknya mempunyai apa? Keyakinan, mempunyai pengharapan. Ketika Musa berkata, aku akan berjalan di depanmu. Bahkan bukan cuma itu, di kalimat berikutnya Tuhan itu memberi kekuatan, penekanan lebih lagi, ya, bahwa bukan cuma berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Ya, di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata menyertai itu ditulis menolong. Ya Bapak Ibu ya, dia sendiri yang akan menolong kita, menyertai kita. Kenapa kok Tuhan sampai berjanji dia akan menyertai dan menolong Yosua? Karena Tuhan tahu, Tuhan juga tahu hidup kita ini lemah. Ya amin Bapak Ibu ya. Siapa yang ngomong kita buat? Enggak. Kalau kita mampu, kita bisa, ya karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang menguatkan. Ya. Kita ini terbatas Bapak Ibu. Ya. Saya punya sebuah quote. Sebuah quote yang ini bisa jadi kekuatan buat saya, menyadarkan saya tiap tahunnya. Ketika berakhir tahun, saya sadar saya bisa melewati tahun ini karena Tuhan, ya. Bersandar pada pengertian sendiri yang terbatas adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan yang tidak terbatas. Ya Bapak Ibu ya, kalau ketika kita bersandar, kita ngomong kita nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu pertolongan Tuhan, sebenarnya itu adalah sebuah pemberontakan. Kita ini terbatas loh. Ketika kita ngomong aku bisa, aku tanpa Tuhan bisa, aku nggak perlu pertolongan Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun sebuah pemberontakan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Ini akan selaras kan Bapak Ibu dengan Yeremia 17 ayat 5, ya kan? Yang berkata seperti apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kita tetap perlu Tuhan. Kenapa perlu Tuhan? Karena kita harus menyadari kita ini lemah. Nah, kalau hari ini saya baik-baik saja, Pak, ngapain saya perlu Tuhan? Bapak Ibu nanti baca di Google, ya, begitu banyak kisah di mana orang yang menang lotre. Di Indonesia tidak ada lotre kan, ya. Di luar negeri masih ada. Orang yang menang lotre itu bisa 1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan miliaran. Ada yang awalnya tukang sampah menang lotre, ya kan? Berarti dia merasa tidak perlu Tuhan ketika dapat berkat banyak. Tidak. Begitu banyak orang ketika mereka dipercaya lebih dalam kehidupannya, ya kan, merasa dia udah kuat, akhirnya merasa tidak perlu lagi Tuhan. Jatuh loh Bapak Ibu. Ya, jatuh. Ketika dalam kelimpahan, ketika kita ini sehat, kita tetap perlu Tuhan. Sebab apa? Jangan sampai ketika kita sudah diberkati lebih, kita sukses dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, terus Anda menepukkan dada. Ini karena saya. Anda akan jatuh. Demikian juga ketika kita lemah, kita tetap perlu Tuhan. Ya pasti Pak, nek lemah ya mau lari kemana? Lu gak gitu, karena banyak orang yang kalau lemah larinya nggak ke Tuhan, ke Gunung Kawi aja, ya Pak ya. Tetap kita perlu Tuhan supaya dalam kelemahan kita nggak marah dan mengutuki Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, baik di saat kita ada di atas, baik di saat kita ada di bawah. Ingat, ketika di atas semua karena Tuhan. Ingat, ketika kita di bawah, Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tetap menyertai kita.
Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, kalimat yang berikutnya yang tetap menjadi penekanan buat Yosua supaya Yosua tetap bisa punya keberanian, ya kan? Kita juga punya keberanian menjalani pergantian tahun tiap tahunnya. Kita nggak punya kita dengan kemampuan penglihatan kita yang terbatas, tapi kita punya gembala, ya, yang penglihatannya jauh lebih melampaui apa yang kita punya. Dia sendiri akan menyertai engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau. Ya, nah kata membiarkan, saya akan mencoba mengartikan satu persatu ya. Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Ya, saya dapatkan satu kata Bapak Ibu, Immanuel. Tahu ya Bapak Ibu ya, Tuhan menyertai kita. Ketika Raja Ahaz, Raja Yehuda, Bapak Ibu tahu ya, ketika Raja Ahaz itu mendapatkan serangan dari orang Israel yang bersekutu dengan begitu banyak bangsa yang lain, dia menjadi takut. Ya, dia menjadi takut dan dihadapkan dua pilihan. Mereka Ahaz harus lari ke Asyur atau Ahaz lari kepada Tuhan. Nabi Tuhan berkata bahwa di situ muncul pertama kali kata Immanuel. Tapi ketika Ahaz memilih Asyur, ya Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya ceritanya. Kita tetap perlu Tuhan yang menyertai kita hari ini. Ya, masalahnya kan kita ini sudah punya sejarah tuh. Di sini yang jadi orang Kristen baru sebulan lalu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ya. Nah, kebanyakan orang yang sudah mungkin setahun, 5 atau 10 tahun atau sudah sejak lahir jadi orang Kristen. Ya. Pada akhirnya kita punya ketika kita ini sudah lama jadi orang Kristen, ya, saya juga pernah terjebak dalam situasi seperti itu, akhirnya mengandalkan diri sendiri. Ya, kalau kita ini tidak punya gambaran ke depan, ya, saya punya sebuah kalimat ya. Saya jadikan story saya hari kemarin ya. Saya sharekan ya Bapak Ibu ya. Sebab sesungguhnya saya ini tidak pernah punya gambaran ke depan. Meskipun saya sebagai manusia, saya belajar saya harus punya planning. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya planning. Dalam setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Kalau kita kerja ikut orang, dipanggil bos mau kemana hari ini, nggak tahu Pak. Ya udah pulang rumah aja, pesangon nggak usah balik. Harus punya planning. Tapi sesungguhnya dengan keterbatasan kita tadi, kita buat planning pun kita nggak punya gambaran yang jelas ke depan itu. Ya, nah oleh sebab itu Tozer itu berkata seperti ini. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi dalam perjalanan hidup saya. Ya Bapak Ibu ya, bukan berarti terus ngawur, enggak, tetap buat planning. Tapi keterbatasan memandang kita membuat kita ini tidak tahu Tuhan bawa kita ke mana. Enak kalau kita tahu, oh nanti Tuhan bawa saya pelayanan di sini, saya akan jadi linda, ya. Kalau saya berkata seperti ini, saya tidak tahu kemana saya akan pergi dalam perjalanan hidup saya, tetapi saya melihat ke belakang dan melihat bahwa Tuhan telah membimbing setiap langkah saya. Ya Bapak Ibu ya, ketika kita sudah sampai pada satu titik, kita nggak pernah tahu kemana Tuhan akan bawa kita. Ketika kita kembali melihat ke belakang, kita tahu ya bahwa Tuhan itu membimbing setiap langkah saya dan saya bahkan tidak menyadarinya. Ya Bapak Ibu ya, hari ini sadari Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kita. Kita aja yang ngerasa kok Tuhan nggak beserta saya, kok Tuhan nggak ikut campur. Kalau kita lihat kembali ke belakang,
kita akan menyadari hari ini kita ada itu karena Tuhan menganugerahkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Sungguh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu 2, 3, 5 tahun yang lalu Bapak Ibu ingat bagaimana Bapak Ibu datang di bawah kaki Tuhan, doa, Tuhan, kalau besok nggak ada, aku diusir dari kontrakan. Tuhan, kalau besok nggak ada, aku nggak tahu sekolah anakku bisa tetap sekolah atau enggak. Coba lihat hari ini, anakmu tetap sekolah, kita tetap tinggal, ya kan? Tinggal. Di atas kita tetap ada plafon, berarti kita nggak sampai di depan toko atau kita gelandang, enggak. Kalau hari ini kembali kita melihat 3, 5, 10 tahun yang lalu, kita tahu ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sendiri yang kadang merasa Tuhan jahat. Emang Tuhan kalau baik maksudnya gimana? Aku minta Tuhan pasti kasih. Ya bapak-bapak, kalau minta terus dikasih sama Tuhan sampai akhirnya berlimpah-limpah. Banyak-banyak kalau bapak-bapak kawin lagi kok. Ya kan? Banyak-banyak kawin lagi. Ibu-ibu nanti belanja yang nggak perlu ditumpuk. Ya kan? Mau Tuhan lebih dalam pekerjaanmu, diberkati lebih dalam pekerjaanmu, mau apa? Ya kan? Tuhan mau angkat pelayananmu lebih, mau apa? Baik semuanya. Nggak ada orang yang berdoa, Tuhan jadikan aku sederhana dan miskin, nggak ada. Tuhan biar pelayananku gini-gini aja, nggak ada. Tapi pastikan ya Bapak Ibu ya, kalau Tuhan kita berdoa minta Tuhan lebih, semuanya harus terconnecting kembali kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Sadari sampai hari ini Bapak Ibu sudah pada titik ini, itu semua karena Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Amin Bapak Ibu. Kita aja yang kadang tidak setia. Ya, jangan diaminin, tapi jadi koreksi buat kita, ya. Karena saya kadang terjebak juga, masuk dalam kondisi seperti itu, ya kan. Cobaan ya tetap ada. Tanya Pak Gembala, masa terus jadi gembala, jadi pendeta, tidak ada cobaan, pilihan mau setia atau tidak, tetap ada. Ya, tapi karena kita ini hidup, ya, kita dikendalikan oleh firman Tuhan, itu yang selalu menjadi warning buat kita. Ayo tetap setia sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, ya. Seringkali kita yang nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan itu sudah berjanji buat Yosua dan buat kita hari ini, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau, kita semuanya. Oleh sebab itu, ya kan, apa berikutnya? Jangan takut dan jangan patah hati. Ya, Bapak Ibu, seringkali kalau kita itu diomong firman Tuhan seperti ini, ya, saya itu pernah melayani di sebuah sekarang sudah ditutup oleh Pak Eri, ya, di Tambah Asri, ya, saya ingat di Tambah Asri. Saya pernah pelayan di situ. Saya cuma waktu itu jadi volunteer aja. Jadi yang khotbah itu ngomong berkat-berkat Tuhan, ya, maksudnya memberikan kekuatan, kan mereka hidup di bawah jembatan itu. Ibu di belakang saya ngomong apa? Wah, omong. Ya, saya ini yang sambil dengerin, itu saya ingat sampai hari ini. Itu saya masih muda waktu itu, ya, hari ini saya masih muda, gitu. Ya, kalau hari ini firman Tuhan akan berjalan di depan. Dia akan memimpin kita, Dia akan menolong kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Ya, mungkin pikiran kita akan berpikir, maksud sih, kok masalahku gak selesai-selesai, ya kan? Kok sakitku gak sembuh-sembuh, kok pekerjaanku ya gini-gini aja, pelayananku stagnan. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan takut. Nah, saya dapati kata takut itu mempunyai arti seperti ini. Situasi saat merasa gentar menghadapi hal yang bisa membawa malapetaka atau bencana.
Ya, setiap orang pasti pernah atau bahkan sering berada pada situasi seperti itu. Ya, apalagi saya sering banget. Saya itu akrab dengan situasi yang namanya ketakutan. Ya, saya akrab banget dengan situasi yang bernama ketakutan. Tapi saya tidak membiarkan ketakutan itu akhirnya menguasai hidup saya. Ya, tapi sebaliknya saya itu merasa, saya tahu ketika saya ada di situasi kondisi yang membuat saya takut, saya tahu ada Tuhan. Bapak Ibu pernah ya masuk dalam sebuah lingkungan, itu umpamanya sarangnya penjahat. Ya, Bapak Ibu kalau datang sendiri ke tempat itu, kalau Bapak Ibu takut, itu wajar. Ya Bapak Ibu ya, ini umpamanya sarangnya bandit, sarangnya begal, pokoknya kampungnya penjahat ada di situ. Anda datang ke situ karena mungkin ada teman yang ulang tahun, rumahnya di kompleks itu. Bapak Ibu tidak bermaksud apa-apa, akan jadi takut sendiri. Ya, tapi kalau Bapak Ibu datang, di belakang Bapak Ibu ada satu tentara aja yang bawa laras panjang ini, ngawal Anda, kan tidak perlu takut. Ya Bapak Ibu. Lah, sama loh Bapak Ibu. Situasi kita ini, saya sekali lagi saya tidak sedang membangun sebuah pesimisme atau sebuah ketakutan, tapi saya akan menyadarkan Bapak Ibu bahwa bagaimana ngerinya dunia ini kalau kita tanpa Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana ngerinya dunia ini, kita tidak perlu menjadi takut. Sebab seperti orang yang masuk ke sarang begal, dia disertai seorang tentara, dia tidak akan takut. Lah, kita bukan tentara yang menyertai kita, Bapak Ibu. Tuhan semesta alam. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bumi ini cuma jadi pijakan kakinya kita. Kita ini cuma debu. Kalau dia berjanji menyertai kita, ya Bapak Ibu, janjinya di atas itu kayak gitu. Kita ini cuma debu, tapi dia membuat janji yang seperti itu buat kita. Apalagi yang harus kita takutkan? Kita takut karena seringkali Bapak Ibu ya, kita ini cuma fokus pada hal yang membawa bencana atau malapetaka itu. Kita lupa kita punya Tuhan. Kita lupa ada Tuhan yang tadi diomong di atas, menyertai dan tidak pernah membiarkan kita. Kalimat yang berikutnya, takut dan jangan patah hati. Kata patah hati maksudnya jangan khawatir. Kurang lebih kan sama. Cuman khawatir itu bicara tentang sesuatu yang belum tentu terjadi atau belum terjadi, tapi kita fokusin terus. Akhirnya itu menimbulkan tadi ketakutan. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ketika kita fokusin itu, kita lupa pada satu hal. Ada sosok pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada masalah kita. Yang saya percaya, masalah atau apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi tidak jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu takut dan khawatir? Takut, khawatir itu manusiawi ya. Tapi ketika itu dijadikan alasan pembenaran, manusiawi lah saya takut, ya akhirnya kita akan selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hari ini firman Tuhan itu sudah ngomong, Tuhan sendiri akan memimpin kita, ya, menolong kita, tidak membiarkan meninggalkan kita. Ya, hal yang diomong orang takut itu manusiawi. Harusnya itu kembali lagi merefresh, ya kan, mengkalibrasi pengertian kita tentang ketakutan dan kekhawatiran, sehingga itu yang tidak menjadi fokus hidup kita, tapi kembali fokusnya kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mendapatkan bahwa ketika saya membaca Ulangan 31 ayat yang ke-8 ini, saya komparasikan dengan Yohanes pasalnya yang ke-14, 16 dan 17. Tolong dibuka.
Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17. Ketika Allah dalam perjanjian baru, Allah yang sama di perjanjian lama, ada Allah yang sama dengan perjanjian baru. Allah yang waktu itu menolong Musa dan Yosua, ya kan? Apakah janji itu khusus untuk Yosua aja? Kita dapati di perjanjian baru, ya. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan dia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan dapatkan sebuah tipologi dari kisah Musa Yosua di Ulangan 31 dengan janji Tuhan yang diberikan yang ditulis oleh Yohanes. Bapak Ibu, janji itu juga buat kita, ya. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tangan Tuhan itu sedemikian kuatnya. Amin Bapak Ibu ya. Tangan Tuhan itu kuat Bapak Ibu ya, mencengkeram kita, menggenggam tangan kita. Seringkali bukan karena lemahnya tangan Tuhan sehingga kita terlepas, bukan Bapak Ibu. Seringkali kita yang meronta-ronta kepada Tuhan dan melepaskan genggaman tangannya. Bisa? Tidak bisa. Tangan Tuhan terlalu kuat. Saya akan memberikan gambaran sedikit serem. Kalau umpamanya kita itu digandeng sama orang, tangannya begitu kuat menggenggam kita, dan kita kepingin lepas dari tangan itu, apa yang kita lakukan? Kita putus tangannya kita, iya kan? Saya bukan memberikan ide yang sadis, bukan ya, tapi ini sebuah gambaran. Kita itu meronta nggak bisa. Sebab apa? Tangannya Tuhan terlalu kuat menggenggam kita. Tapi karena kita terlalu ditarik oleh keinginan dunia, kita meronta dan kita lepaskan tangan kita. Kita potong tangan kita. Dan ketika kita keluar dari Tuhan, kita itu seperti carang yang terlepas dari pokoknya. Pelan-pelan kita binasa. Oleh itu ketika kita meronta, kita minta lepas dari tangan Tuhan. Bapak Ibu coba, orang yang tertarik dengan dunia yang menariknya sedemikian kuat, mungkin dia lebih kaya, mungkin lebih diberkati. Pernah lihat ya? Sebab orang terkaya di dunia pun bukan orang Kristen, pengumuman ya. Yang di Indonesia pun bukan orang Kristen. Orang paling pintar di Indonesia, di dunia bukan orang Kristen. Ya, jumlah orang Kristen yang bercerai dengan jumlah orang ateis yang bercerai kurang lebih sama. Berarti ngapain ikut Kristen? Ya, bukan gitu ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, setiap orang yang sedemikian kayanya, tahu Bill Gates ya dulu ya. Bill Gates itu nggak salah 4 atau 5 tahun yang lalu baru bercerai. Setelah 16 atau hampir 20 tahun dia menikah. Siapa Bill Gates? Dia bukan barista di titik koma di depan, bukan ya. Bill Gates itu orang paling kaya di dunia beberapa tahun berturut-turut. Meskipun hari ini dia bukan orang nomor 1. Kalau dia jadi warga negara Indonesia, dia jadi paling kaya di Indonesia. Ya. Ketika dia menikah, bercerai. Berarti apakah istrinya merasa hartanya kurang? Enggak, kurang apa loh? Kurang Tuhan. Amin. Saya punya sedemikian banyak teman-teman yang suka dugem. Ya, banyak teman saya yang suka dugem, minum, pakai narkoba, banyak. Apakah dia kurang bahagia, duitnya kurang? Enggak. Saya omongin narkoba itu mahal. Ya kalau dugem kita beli minum mahal itu Bapak Ibu. Berarti saya pastikan orang yang dugem duitnya lebih. Dan terus dia mau cari apa? Tahu artinya dugem?
dunia gemerlap ya. Dia berpikir bahwa dunia sehari-harinya itu masih kurang gembira dan gemerlap. Dia cari di dunia malam. Sebenarnya dia bukan kurang duit, dia kurang Tuhan. Ketika kita lepas dari genggaman dengan Tuhan, kita kurang Tuhan. Tuhan itu sengaja, dengan sangat sengaja menciptakan kita dengan satu ruang kosong yang cuma bisa diisi dengan Tuhan itu sendiri. Dalam rumah tanggamu, kalau kamu kurang Tuhan, kamu mungkin punya uang banyak, kamu tetap tidak bisa menciptakan sebuah keluarga yang bertahan lama. Kalau kamu punya uang banyak pun, tapi di dalam uang itu tidak ada Tuhan, kamu tidak akan bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Cuman damai sejahtera dunia katanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini sadari tangan Tuhan yang kuat itu masih menggenggam kita. Amin Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu, maukah kita ini menyadari itu dan tidak lagi meronta-ronta. Kalau Bapak Ibu merasa aku sudah lepaskan itu 2-3 tahun yang lalu, bahkan dalam kekristenan saya jadi orang Kristen 10 tahun ini, saya sudah tidak lagi rasa genggaman tangan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ngomong Bapak Ibu, Dia tidak akan meninggalkan, membiarkan kita. Dia akan menjadi pemimpin berjalan di depan kita. Dia akan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau nggak dipimpin Tuhan? Kita mau nggak ditolong Tuhan? Kita mau nggak kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau itu semua terjadi dalam hidup kita, seharusnya tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi ketakutan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. WL Singer boleh maju ke depan.